Bisa. Baik, saya mulai saja ya. Ya, silakan dimulai aja. Mungkin udah. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Insinyur Dwi Rahmina MSI selaku Ketua Departemen Agribisnis IPB. Yang saya hormati kepada Bapak Rahmat Yanuar SPMSI dan Ibu Herawati SPMSI selaku Komisi Kemahasiswaan dan Kedisiplinan Agribisnis IPB. Yang saya hormati juga Dr. Amzor Rifin SPMA selaku Sekretaris Departemen Agribisnis IPB. Yang saya hormati kepada Bapak Heri Nugraha SSIMM selaku Co-founder ITANI sekaligus sebagai pembicara IAS pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bang Sidki Ansyarullah selaku CEO dari Forestry Coffee Outlet dan merek pakaian Sabta Dakara sekaligus sebagai moderator pada sore hari ini. Serta tidak lupa kepada teman-teman panitia dan peserta IAS 2020 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa berkumpul di acara IAS pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Almer Taruna, selaku staf Presdem Hipma sekaligus sebagai MC yang akan memandu jalannya acara Inspiring Agribusiness Stories 2020. Perlu kita ketahui bahwa IAS kali ini akan mengangkat sebuah tema yaitu Build a Great Career with an Entrepreneurial Spirit Agribusiness 4.0. Sebelumnya, akan ada sambutan dari Ketua Departemen Agribisnis IPB. Kepada Ibu Dwi Rahmina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Almer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa sama-sama bertemu walaupun dalam dunia maya ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tamu ini, saya manggilnya nggak Pak ya, Mas aja, masih muda soalnya angkatan 34 jauh sekali dengan saya. Mas Heri Nugraha yang pada hari ini bersedia untuk berbagi atau sharing dengan kita semua ya, bukan hanya adik-adik dari mahasiswa tapi juga saya termasuk juga yang saya kira beruntung bisa mendengarkan nanti sharing dari Mas Heri ini. Ada Pak Amjur Ripin di sini, Sekretaris Departemen, kemudian ada Pak Rahmat Yanuar, ada Mbak Herawati, dan Mas Siki ya, yang juga saya kira sudah berkenan untuk jadi moderator. Momen hari ini saya kira atau kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Hipma ini satu kegiatan yang sangat bagus sekali saya kira untuk bisa memperkuat dan memperkaya pengalaman dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan. Sebagai informasi, Mas Heri memang di agribisnis ini salah satu
keunggulannya adalah, atau salah satu mandatnya adalah kita memang ingin mengembangkan kewirausahaan, dilihat baik dari segi keilmuan maupun dari segi kemampuan praktis. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat diperlukan, ya. Dan alhamdulillahnya dengan adanya ini, sisi baik dari pandemi COVID-19 ini adalah dengan kegiatan seperti ini malah lebih produktif, ya, lebih banyak waktu yang bisa kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini salah satunya yang dilakukan oleh HIPMA ini. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Tentu saja mari kita sama-sama manfaatkan pengalaman dan juga keahlian dari Mas Heri ini yang sudah berhasil dalam mengembangkan Etani Food Supplies ini dan Marketplace ini. Saya kira ini merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan agribisnis supaya bisa maju, ya, dan bisa menjadi bekal ini, terutama khusus adik-adik mahasiswa yang barangkali memiliki satu potensi besar untuk berkembang ke depannya. Dan juga kepada adik-adik mahasiswa ini, mudah-mudahan dengan adanya sharing pengalaman pada hari ini bisa kemudian dimanfaatkan, ya, untuk bisa menjadi bekal. Dan di sini namanya juga entrepreneurial spirit, ya. Wah, dengan spirit itu saya kira menjadi sangat penting untuk kita, ya, supaya dipupuk terus, ya, supaya semakin lama itu akan menjadi semakin memotivasi untuk bisa mengembangkan kewirausahaan. Bukan hanya dalam konsep teori, tapi juga dalam praktek. Tentu saja kita masih membutuhkan banyak wirausaha muda yang tangguh, ya, yang bisa memberikan kontribusi. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Heri, juga Sidki, dan juga selamat kepada HIPMA yang sudah inisiasi kegiatan ini, dan saya kira ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk kembali lagi mengasah keprofesian agribisnis kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, dan sekali lagi selamat kita sama-sama mendengarkan Mas Heri untuk sharing pengalamannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Rahmina atas sambutannya. Oke, sebelum memasuki acara inti, diperkenankan kepada para peserta untuk mengganti username yang tertera pada Zoom menjadi nama lengkap, serta dihimbau kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofon saat acara inti sudah dimulai agar lebih kondusif. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Berikut akan saya lampirkan CV dari moderator kita. Oke. Seperti yang bisa kita lihat, beliau merupakan seorang alumni IPB jurusan Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang berasal dari Bogor. Beliau juga merupakan seorang owner dari Forestry Coffee Outlet di Yasmin Bogor dan owner dari merek pakaian Sakta Dakara. Semasa kuliahnya, beliau sangatlah aktif dalam berorganisasi, terutama di Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis sebagai Kepala Biro Kewirausahaan. Nah, tentu ini sangatlah cocok dengan pengalaman yang telah beliau hadapi atau lewati, terutama dalam dunia perbisnisan. Beliau sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi dalam menekuni dunia bisnis, mulai dari tahun 2007 hingga sekarang ini. Sudah sangat banyak jatuh dan bangun yang telah beliau lewati, namun tidak sedikit pula achievement yang telah beliau dapatkan. Terutama, beliau sekarang sudah mempunyai bisnis sendiri, yaitu sebagai owner dari Coffee Outlet dan merek pakaian Sakta Dakara. Nah, pasti makin penasaran, bukan? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut Bang Siti Ansyarullah. Kepada Bang Siti, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ya, selamat sore, selamat datang di acara Inspiring Agribusiness Stories 2020. Jadi, selamat sore. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita panjatkan karena atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di acara ini. Tentunya dalam keadaan sehat dan dengan kesempatan waktu luang yang diberikan, akhirnya kita bisa berkumpul dalam satu acara yang insya Allah berfaedah.
Jadi pandemi ini jangan dihabisin buat rebahan doang kayak gitu. Jadi selamat sore juga ini buat Iya, betul. Ibu Dwi Rahmina dan beserta jajaran guru-guru saya di masa lalu saat kuliah. Mohon maaf Bu kalau saya ada kesalahan dulu-dulu, entah itu tidur di kelas dan lain-lain. Semoga dimaafkan di Ramadan ini ya. Jadi selamat datang. Sekarang saya sapa audiensnya dulu. Selamat datang buat teman-teman dari berbagai universitas yang saya rasa ini cukup banyak ya dari berbagai universitas. Jadi saya dikasih listnya sama panitia, ada yang dari UPN, UI, UIN, Universitas Majalengka, Tasikmalaya, Hasanuddin, dan lain-lain kayak gitu. Yang kayaknya sulit untuk saya sebutkan satu persatu gitu. Nah, jadi lanjut aja. Untuk acara Inspiring Agribusiness Stories atau IAS 2020 kali ini, saya selaku moderator yaitu Muhammad Sidki Ansarullah, biasa dipanggil Sidki, tadi udah dikenalin juga sama MC. Makasih Mas Almer. Tentunya bersama kita juga ada narasumber atau pembicara yang cukup inspiratif, bukan cukup sih, sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Heri Nugraha, co-founder dari Itani dan juga Chief Growth Officer dari Itani. Kayak gitu. Nah, jadi kita coba buka CV-nya dulu. Jadi berikut ini adalah CV dari Bapak Heri Nugraha. Jadi siapa sih sebenarnya Pak Heri ini? Jadi beliau ini merupakan wirausahawan dengan riwayat profesional dalam industri barang konsumsi, mulai dari perusahaan skala nasional sampai dengan multinasional. Itu pernah dijajaki oleh beliau kayak gitu. Dan bukan hanya dijajaki, namun beliau juga sempat menjadi kepala di beberapa bidang. Dan pengalaman organisasinya juga dimulai sejak beliau SMA. Jadi waktu SMA itu beliau menjadi OSIS di SMAN 1 Cianjur dan menjadi siswa teladan Kabupaten Cianjur. Melanjutkan kuliah sarjana di IPB, Fakultas MIPA, jurusan Statistika angkatan 34 dan menjadi lulusan statistika tercepat pada saat itu dengan IPK 3,51. Pada saat kuliah, beliau menjuarai Olimpiade Statistika Nasional tahun 2000, juara 1, dan menjadi ketua IHMSI, Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Melanjutkan kuliah S2 di IPB juga, jurusan Marketing Management, lulus cepat juga dengan IPK 3,82 predikat cum laude. Dan menjadi pengurus Kadin Jawa Barat. Pernah menjabat menjadi Direktur PT BLST atau Bogor Life Science and Technology, menjadi Head of Consumer Marketing di Akzo Nobel, merupakan perusahaan multinasional, menjadi Brand Manager di The Kraft Heinz Company, menjadi Asisten to COO di PT Indofood Sukses Makmur, dan yang tentunya beliau ini mendirikan holding company. Jadi menjadi co-founder di Perwira Tama Group yang merupakan holding company yang menaungi kurang lebih 6 unit bisnis kalau nggak salah. Nah, terakhir beliau merupakan co-founder dan Chief Growth Officer di Itani Food Supply Chain and Marketplace. Kayak gitu. Jadi kebayang nggak nih? Jadi beliau ini bukan cuman akademisi, tapi beliau juga profesional juga iya. Kreator atau pendiri juga iya, wirausahawan juga iya. Dan bukan cuman iya, jadi beliau juga berprestasi di setiap prosesnya kayak gitu. Nah, jadi di umur 20-an kayak gini kan teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan bahasa QLC atau Quarter Life Crisis. Jadi QLC ini kalau saya pribadi menyebutnya itu seperti krisis jati diri atau di masa dimana kita ini sebagai anak muda tidak yakin sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu arah tujuan kita mau kemana, terus mimpi kita mau kemana, rencana hidup kita itu apa. Kita nggak tahu, benar-benar hilang arah kayak gitu. Nah,
Tapi tenang aja, percayalah bahwa ini bukan masa yang buruk dan itu bukan suatu kejadian yang buruk, karena itu merupakan proses di kehidupan kita gitu. Dan ketika kita bisa melewatinya, itu akan menjadi sebuah pencapaian atau percepatan menuju tujuan hidup kita. Nah, jadi saya pun yakin kalau misalkan orang-orang di luar sana pun pernah merasakan masa di mana KLC ini, di mana mereka krisis jati diri, belum punya tujuan hidup, belum punya dia ingin mengejar sesuatu apa, pencapaian apa, yang akhirnya ketika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka kita akan hilang arah. Jadi kalau saya menilainya bukan, jadi jangan kita berfokus terhadap krisisnya, tapi kita fokus terhadap cara menyikapinya. Karena itulah yang membuat orang-orang sukses melewati masa itu. Nah, jadi dengan segala pengalaman dari Bapak Heri Nugraha ini, tentunya kita bisa ngelihat bahwa emang udah bukan hal yang aneh lah untuk Bapak Heri ini bisa mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Dan saya yakin hidupnya ini penuh perencanaan, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai masuk aja ke acaranya. Jadi nanti di tengah acara saya akan menginfokan kepada teman-teman untuk membuat pertanyaan itu lewat chat di Zoom. Nanti saya sendiri yang akan nge-screening. Jadi sama-sama untuk sebelum kita mulai nih, kita coba luruskan niat, satukan frekuensi, siapkan mata, hati, telinga, siapkan catatannya, siapkan segala sesuatunya. Kita coba fokus dulu untuk mendengar pemaparan materi dari Bapak Heri. Untuk kepada Bapak Heri dipersilakan waktu dan tempat. Baik. Terima kasih Mas Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jurusan atau program studi agribisnis, Bu Dwi, Bang Wai, Pak Sekretaris Jurusan, ya. Juga teman-teman dari Himpro yang mengundang saya, terima kasih. Senang sekali bisa silaturahim sore ini. Salam sehat semua ya. Mudah-mudahan tetap salam sehat. Terima kasih. Baik, Mas Diki, waktu saya berapa lama untuk paparan? 25 menit. 25 menit ya. Saya izin share ini ya. Ya. Baik, Pak. Sudah muncul? Sip, muncul, Pak. Baik. Supaya lebih mudah, mungkin saya akan sampaikan nih lewat materi yang sudah disiapkan. Baik, saya mulai dari dijelaskan ya, dari sini aja. Ya sebetulnya tadi kebingungan-kebingungan bagi mahasiswa yang mau lulus tuh memang mungkin bisa dikatakan hampir dialami oleh siapapun ya. Termasuk bisa jadi saya juga waktu itu rasanya merasakan fenomena itu. Namun saran saya teman-teman ya, ada satu buku yang cukup membantu saya waktu itu membuat perencanaan jangka panjang khususnya life planning itu, dan ini memang buku yang sangat menginspirasi. Itu Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey ya. Nah, salah satu prinsip di dalam kebiasaan yang paling efektif itu adalah prinsip kedua, itu begin with the end in mind. Jadi kalau mau mulai sesuatu tuh harus mulai dari akhir. Ya, jadi kita tentukan endpoint-nya seperti apa. Endpoint itu di dalam pikiran kita. Jadi kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mencipta sesuatu ya, membayangkan sesuatu. Jadi teorinya tuh segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Pertama mental creation. Jadi kita mau bikin bisnis, bikin perencanaan hidup, rencana besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi mau ngapain, itu kita punya kemampuan melakukan mental creation, kreasi mental. Jadi semua itu aktivitas otak kita. Baru kemudian setelah mental creation itu adalah physical reality. Kita melakukannya secara fisik ya. Seperti halnya kalau kita bikin rumah, itu kalau mau rumahnya jadi, si pemilik rumah itu nggak bisa langsung beli semen, beli batu bata, beli keramik dan sebagainya. Kemudian nyuruh orang-orang tolong bikin rumah, pasti semua akan bingung. Yang harus dilakukan kalau mau bikin rumah itu adalah kita bikin mental creation dulu. Rumahnya kayak apa? Bentuknya seperti apa? 1 lantai, 2 lantai, pintunya ada berapa, ya, jendelanya ada berapa, kamar ada berapa. Nah itu disebut dengan mental creation. Nah ketika kita melakukan sekarang
perencanaan karir ataupun profesi ke depan sama. Kita harus mulai dari pikiran. Jadi mungkin pertanyaan yang sederhana yang betul-betul harus clear nih setiap teman-teman yang akan lulus ya ataupun masih kuliah. Ini adalah ini, apa cita-cita ya profesi yang akan ditekuni setelah lulus nanti, dan di usia tertentu, let's say misalkan usia 40 atau 30, kita mau jadi seperti apa ya. Nah, ini ternyata saya punya data dengan beberapa kawan waktu itu memberikan materi di beberapa perguruan tinggi. Anak-anak sekarang itu ini kayak di ITS ya, itu top 3-nya adalah ingin jadi business owner, startup, ya bikin startup, kemudian profesional. Kalau kita lihat di sini employee nomor 4, ini untuk ibu bapak dosen nih, researcher ya kampus itu menjadi less preferred generasi. Iya, iya. Jadi Sanudin juga begitu Bu, Pak ya. Selalu researcher itu paling belakang. Rata-rata top 3 itu business owner, professional, startup. Berbeda eranya. Ini Hasanuddin, ini kan perguruan tinggi yang multidisipliner ya. Kemudian USU juga sama, top 3-nya. Kalau kita lihat top 2-nya bahkan itu business owner atau startup. Lambung Mangkurat, Pontianak, bahkan ini melihat fenomena di istilahnya Indonesia Timur atau yang tidak terlalu metropolitan, ternyata trennya juga mirip-mirip. Anak-anak sekarang tuh mereka lebih senang untuk ter-challenge ya, jadi business owner, bikin startup. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat baik, sangat progresif, dan saya yakin ini yang lebih baik ya anak-anak sekarang ini dibandingkan generasi saya mungkin ya, yang bisa dikatakan 20 tahun yang lalu lulus dari perguruan tinggi. Ini hampir semua sama, business owner professional. Ini Unusa ini Universitas NU ya, berbasis Universitas Nusantara. Ini punyanya Nahdlatul Ulama juga sama. Nah, jadi apakah saya juga sebetulnya waktu itu curious untuk nanya ke teman-teman seperti itu, tapi saya yakin mungkin more or less mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kebanyakan memang anak-anak sekarang tuh, generasi sekarang lebih ter-challenge untuk membuka atau memulai bisnis sendiri, itu yang dikenal dengan startup bisnis ya, perusahaan rintisan. Nah, namun end in mind-nya sebetulnya jangan hanya sampai di situ, saran saya, bukan menjadi apanya, tapi sebetulnya mengapanya, itu juga jauh lebih penting. Ada 3 level yang harus kita jawab sebetulnya terkait ketika kita akan merencanakan career plan atau life plan. Yang paling fundamental itu adalah why-nya, kenapa saya ingin menjadi fungsi peran tertentu, kemudian apanya, profesinya seperti apa atau aktivitasnya seperti apa, dan baru how to-nya, bagaimana caranya. Nah, 2 hal pertama ini memang ini sangat personal, tiap orang pasti memiliki why-nya. Namun kalau kita perhatikan ya, bahkan orang-orang besar dalam tanda petik secara wealth, secara kekayaan saat ini pun ternyata apa yang mereka capai dalam perjalanan karirnya yang sekarang end up mereka menjadi fungsi tertentu tuh, itu pada akhirnya aktivitas bisnis itu akan end up dengan sebetulnya misi hidup ya. Kayak Bill Gates ini kan dulu kita kenal sebagai foundernya Microsoft, dan dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia saat itu. Sekarang sudah tersalib sama Jeff Bezos, pemilik Amazon. Sekarang dia kan aktif lebih banyak di Bill and Melinda Foundation ya, di aktivitas sosial kesehatan. Elon Musk ini adalah foundernya PayPal, salah satu payment gateway yang sekarang digunakan kita untuk transaksi internasional. Ternyata pada akhirnya dia juga ketika exit dari bisnis-bisnis sebelumnya, uang yang dia miliki sekarang itu bukan digunakan untuk foya-foya gitu ya, istilahnya apa ya, mungkin nggak akan habis juga tiap hari ngabisin uang sebanyak apapun, tapi untuk mengaktualisasikan mimpi-mimpinya. Dia bikin Tesla ya, mobil listrik. Kemudian dia bikin Solar City, visinya adalah bagaimana 80% penghuni planet ini suatu saat menggunakan solar cell sebagai sumber energi, bukan listrik seperti sekarang. Bahkan yang paling gila dia bikin SpaceX, dia bikin satu perusahaan startup dalam tanda petik pesaingnya NASA ya, bikin pesawat yang bisa
sampai ke Mars ya, memindahkan manusia ke Mars. Dan dia udah punya visi tahun 2023 dia akan melakukan penerbangan pertama ke Mars. Jack Ma pun demikian. Tahun ini dia step out dari sebagai CEO, sebagai chairman bahkan. Akhirnya dia mau jadi guru katanya. Kemudian bikin Jack Ma Foundation yang aktivitasnya selama wabah ini kan bagi-bagi APD ke seluruh dunia. Jadi menurut saya tidak ada salahnya teman-teman yang walaupun sekarang istilahnya di penghujung ya kuliah mau masuk ke dunia profesional, dunia kerja dan sebagainya. Kalau seandainya kita punya why yang strong why gitu, itu tuh akan sedikit banyak menjadikan energi pada apa yang kita lakukan berikutnya. Karena nanti juga saya mau ceritakan sedikit tentang pengalaman saya kenapa saya end up di startup gitu ya. Setelah bekerja di terakhir perusahaan Eropa berbasis di Amsterdam, sebelumnya juga perusahaan Amerika. Dan waktu itu saya sebetulnya memutuskan keluar itu justru ketika saya ditugaskan waktu di UK waktu itu. Karena ternyata ada sesuatu yang tidak didapatkan ketika kita di dunia corporate. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman ya, kalau seandainya sekarang karena ini jurusan agribisnis, memang menjadi seorang entrepreneur, business owner itu ketika sekarang ya generasi sekarang punya mindset seperti itu, sebetulnya menurut saya itu sudah lonjakan mindset yang sangat luar biasa karena kita tahu nih Robert Kiyosaki kan menulis tentang cash flow kuadran. Jadi orang kaya itu sebetulnya bisa diterjemahkan lewat kuadran arus kas ini. Jadi orang-orang kaya itu sebetulnya ada di kuadran kanan, mereka yang memiliki bisnis. Jadi yang bekerja itu adalah sistem. Ya. Berbeda dengan employee. Kalau employee itu kan yang bekerja dia sendiri ke dalam sebuah sistem, dia digaji. Tapi kalau business owner itu yang menghasilkan uang untuk pemiliknya adalah si sistemnya, si bisnisnya, dan orang-orang yang bekerja di situ. Kemudian, namun kuadran kanan ini sebetulnya orang-orang kaya di dunia itu lebih banyak di yang paling bawah ya, investor. Karena investor itu kan nggak ngapa-ngapain, tapi uang yang diinvestasikan ketika bisnis bagus, ROI yang tinggi, maka kekayaan itu akan menghasilkan kekayaan yang baru. Nah, ketika tadi generasi sekarang, termasuk saya juga berharap teman-teman di jurusan ya program studi agribisnis ini ingin jadi business owner, ini sebetulnya sudah on the right track gitu ya. Why-nya nggak kita bahas di sini, why-nya kan itu sebetulnya misi dan visi spiritual masing-masing, tapi what-nya menurut saya itu penting banget bahwa kita orientasinya harus di sebelah kanan ini. Ya. Kalau kita ingin melakukan banyak hal untuk kehidupan kita maupun untuk kontribusi ke dalam dunia. Jadi memiliki sesuatu dan melakukan investasi. Nah, salah satu referensinya, tadi saya sudah ngasih info ya, buku yang wajib dibaca selain Seven Habits, yang kedua adalah Cash Flow Quadrant. Ini untuk meningkatkan financial literacy kita. Jadi, saya yakin kalau di AGP pasti ada mata kuliah accounting ya, itu accounting itu mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh seorang business person. Karena bisa dikatakan bisnis itu managing cash flow, managing money, dan secara keilmuan ya hanya accounting atau accounting, finance sama manajemen investasi yang mempelajari gitu ya. Nah, jadi entrepreneur tuh di sini ya, entrepreneurial tuh lebih dominan di kuadran kanan. Nah, yang kedua, saya juga sebetulnya memutuskan keluar sebagai setelah bekerja lama itu karena sederhana memahami neraca. Ya. Jadi dalam laporan keuangan kan ada 3. P&L, laporan laba rugi, kemudian neraca, balance sheet, sama satu lagi cash flow statement. Dan neraca itu kan menunjukkan kekayaan sebuah perusahaan. Atau kita juga bisa bikin neraca diri kita sendiri. Nah, yang disebut dengan kekayaan dalam neraca itu kan sebetulnya total aset di sebelah kiri, yaitu yang lancar, yang liquid, misalkan tabungan atau uang cash yang kita pegang ya, dan aset yang sifatnya fisik ya, tanah, bangunan dan sebagainya. Yang keduanya itu didapat dari sebelah kanan kan ya, dari kolom sebelah kanan, yaitu lewat pinjaman, liabilities, ataupun lewat ekuitas, modal yang
modal itu kan ada dua sumbernya. Modal yang disetor ketika kita mendirikan perusahaan sama retained earnings. Itu adalah sisa hasil usaha berupa keuntungan bisnis yang kemudian terus mutar. Jadi kalau kita mau kaya di sebelah kiri, punya aset banyak yang sifatnya lancar, liquid berupa uang, tabungan, deposito, dan sebagainya gitu ya, ataupun yang sifatnya fisikal, punya tanah, bangunan, dan sebagainya, itu yang mengenerate itu hanya dua, lewat pinjaman, ya, minjem ke orang, dan satu lagi sebetulnya lewat bisnis. Ya, bisnis itu, equity itu adalah bisnis. Ya, karena orang ketika bikin PT itu dia harus ada paid up capital, ada satu setoran modal sebagai modal kerja awal atau capex yang dia keluarkan untuk merunning sebuah bisnis. Dan sisa dari bisnis itu nanti akan kembali lagi ke situ, ke equity. Jadi saya bisa katakan bahwa kalau memang kita niat salah satu financial goals-nya adalah ingin jadi orang kaya, ya kaya dalam arti asetnya banyak, itu memang mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia bisnis, punya bisnis, which is tadi seperti di sini, ya punya bisnis yang dia bisnis itu akan menghasilkan value, incremental value, dan dia akan terus menghasilkan value tanpa keterlibatan kita secara langsung. Ya, nah dari kelebihan cash flow-nya ini kan nanti bisa dilakukan untuk investasi. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri pengalaman pribadi kenapa keluar dari zona nyaman, bekerja di perusahaan multinasional, semua disiapin, fasilitas juga lengkap, tapi memilih untuk tidak nyaman karena saya yakin ada yang lebih baik secara finansial daripada menjadi seorang eksekutif ya di sebuah perusahaan multinasional dengan segala macam fasilitas waktu itu. Kalau misalkan setahun gaji naik 20% pun pasti itu ada satu, itu grafiknya tuh linear gitu ya. Tapi kalau di sini ini grafiknya eksponensial. Jadi pertambahan aset uang kita itu dengan satuan waktu yang berjalan itu akan jauh lebih besar. Kalau ini kan linear ya. Nah itu, jadi ini sebetulnya penjelasan secara finansial atau secara saintifik kenapa penting kita masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Jadi seorang memiliki bisnis, kemudian bisnisnya terus dibesarkan. Nah yang kedua, bisnis apa yang bagus? Ya, nah ini kita harus bangga masuk ke jurusan agribisnis karena bisnis di dunia agri gitu kan ya. Karena agri itu the future is feed sebetulnya. Feed itu food. Jadi masa depan itu adalah industri yang terus akan berkembang di dunia yang saat ya. Nah, saya akan datang sebetulnya ini bisa disingkat dengan food ini. Pertama food. Selama manusia ada pasti membutuhkan makanan, energi. Selama ada manusia, ada aktivitasnya, butuh energi, environment, karena orang ketika makin sejahtera, dia akan makin aware dengan lingkungannya, tempat dia hidup, buat apa misalkan semakin sejahtera, tapi lingkungan tidak nyaman untuk ditinggali. Gitu. Dan terakhir, digitalisasi ya. Ini sebetulnya bisa digital, bisa demokrasi. Tapi kalau dalam konteks bisnis, sekarang memang ini masalah digital. Nah ini juga dunia pertanian tuh akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi ya. Jadi kalau bicara cloud computing, internet, e-commerce itu tuh hari ini, tapi ke depan segalanya itu akan interkoneksi, kemudian data itu menjadi the new oil, yang siapapun yang bisa menguasai data, kemudian mampu menghubungkan semua stakeholder dalam ekosistem, dia yang akan menjadi pemenang. Nah, berikutnya gini, kalau kita mau bikin bisnis, terus mulainya gimana? Ya, ini sebetulnya journey saya juga. Jadi waktu itu, kenapa kami bikin Itani, saya dengan teman-teman co-founder yang lain, karena ini, ya, jadi yang disebut dengan strategi, ini saya ambil terjemahannya Michael Porter. Strategi itu adalah the creation of unique and valuable position. Jadi ketika kita menciptakan positioning yang unik, beda dengan yang lain, tapi punya nilai gitu ya. Nah, karena tujuannya adalah penciptaan value yang unik, maka yang kita lakukan juga harus beda, involving a different set of activities. Jadi kita nggak akan jadi unik kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Tapi ketika kita beda pun, jangan asal beda, tapi to deliver a unique mix of value, ya, itu tujuannya adalah untuk memberikan kepada customer
ya, atau user yang memberikan uang kepada kita gitu ya, yang value-nya dari mereka itu value ya, mix of value. Jadi serangkaian value. Ya, value itu sebetulnya nanti itu bukan sekedar uang ya, bukan sekedar price, tapi juga sebetulnya benefit, bahkan intangible benefit, bahkan emotional benefit, social benefit gitu. Values itu definisinya bukan hanya money gitu ya. Nah, sehingga choosing to perform activities differently than rivals. Sehingga kita itu ketika punya strategi itu melakukan sesuatu yang jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Ya, jadi kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang lain itu bukan strategi, ya. Atau kita tidak memberikan value lebih, benefit lebih, itu juga bukan strategi ya. Ini menurut definisinya Michael Porter dan saya mengacu ke sini. Nah, inovasi itu yang kita kenal inovasi produk, misalkan warna baru, varian baru, model baru dan sebagainya, atau services, jasa ya, home delivery itu apa. Tapi ini sebetulnya old way of innovation. The new way of innovation itu sebetulnya yang terakhir ini, business model. Karena bisnis model ini mampu mereplikasi pertumbuhan dengan sangat cepat, gitu ya. Dan ini yang kita saksikan sekarang bagaimana Gojek dalam waktu 8 tahun valuasinya bisa 1 miliar US dollar atau 15 triliun. Kemudian pun demikian ya yang unicorn itu dalam waktu di bawah 10 tahun mereka bisa sangat besar karena bisnis model. Mereka nggak punya produk, ya produknya apa Gojek itu in terms of physical product gitu ya, itu nggak ada. Mereka sebuah bisnis model yang mengagregasi ya, menggabungkan, mengkonsolidasi semua ekosistem yang menghasilkan sets of benefit atau mix of value kepada target usersnya, yaitu orang-orang yang butuh ojek online. Ya. Nah, Itani pun kami buat seperti itu. Itani itu dia bukan produk, dia bukan jasa. Kami tidak punya, si Itani ini, PT Solusi Pangan Pratama ini, dia tidak punya produk. Kita nggak punya kebun, kita nggak punya pabrik, kita juga nggak punya nih driver, supir, dan sebagainya, gudang nggak ada. Kita assetless. Tapi yang kami punya adalah bisnis model yang diterjemahkan ke dalam sebuah automation technology dalam bentuk platform digital. Tapi si platform digital itu menghubungkan seluruh ekosistem industri pangan. Ya. Jadi Itan ini adalah PT perusahaan digital bergerak di bidang secara aktivitas bisnis perdagangan, tapi dia perusahaan IT begitu. Nah, value yang kita ciptakan lewat bisnis model ini sebetulnya ini sharing economy. Sehingga ketika kami sekarang punya stokis 8 kota, ada 20 titik, kami tidak keluar namanya CAPEX, capital expenditure. Atau apa capital expenditure itu bahasa Indonesia? Itu ya, biaya modal ya, modal infrastruktur. Modal kerja pun tidak, karena di backup sama supplier, kami hanya menghubungkan saja satu sama lain. Dan dengan begitu justru social impact-nya kena menciptakan lapangan kerja baru, nambah additional income untuk ekosistem yang kami bangun, ciptakan dengan teknologi ini. Ya. Makanya visi kami adalah solusi pangan untuk Indonesia sebetulnya. Nah, bisnis model ini ya alhamdulillah ya direcognize oleh beberapa dari pemerintahan di Kementerian Perindustrian, kemudian Koran juga Sindo, dan terakhir kami masuk beberapa program akselerator. Terakhir di ini akseleratornya Korea yang baru masuk melakukan investasi di Indonesia, Gojek, dan pernah menjadi batch pertama ini programnya Pak Jokowi untuk top 50 netpreneur, ya, para entrepreneur di dunia internet. Nah ini saya mungkin sedikit jelaskan ya. Itani itu kalau memang orang lihat apps tuh mungkin oh ini jualan sayur, jualan buah, sembako. Tapi sebetulnya bukan itu. Itu yang UI-nya aja, user interface. Dan seperti halnya kalau kita lihat Gojek juga, oh ini pesen ojek atau pesen makanan lewat Gojek namanya GoFood, terus tiba-tiba nanti datang. Sebetulnya di belakang itu ada satu framework, cara berpikir, bisnis proses, bisnis model, revenue model, dan sebagainya yang membuat itu semua terjadi. Nah, Itani itu kalau mau disederhanakan sebetulnya dia bergerak di rantai supply. Jadi kalau rantai supply sekarang tuh kita sebut sekuensial. Jadi kalau
produk pertanian misalkan sayur ya, itu tuh mulai dari petani, kemudian masuk ke pasca panen, sayur itu di grading, pilih-pilih, sorting, packing, kemudian dikirim ya kalau dia punya distributor yang mendistribusikan ke outlet supermarket atau apapun, akhirnya ke retail dan akhirnya ke konsumen. Ini kan sekuensial ya. Nah kalau Itani ini adalah karena sekarang dengan perkembangan teknologi digital, ini semua jadi tidak sekuensial tapi simultaneous proses. Triggernya dari mana? Bukan dari farmer, karena farmer itu sekarang petani kalau mau nanam tuh ya dia nanam rasanya bukan karena ada demand, ya. Kecuali mungkin dia yang sudah kerjasama dengan tengkulak ijon atau apa ya, kerjasama dengan pemberi modal kerja. Dia bikin sesuai dengan modal kerja yang dikasih. Tapi kalau di Itani itu triggernya adalah semua dari konsumen. Ketika ada order, maka di waktu yang bersamaan dia akan langsung terhubungkan dengan infrastruktur logistik yang menyimpan stok, bahkan langsung ke supplier secara real time. Dan itulah yang menjadi ciri khas dari industri 4.0, itu namanya ubiquitous computing, atau bahasa lebih mudahnya adalah distributed computing. Jadi komputer itu kalau zaman dulu hanya bisa mengerjakan proses, misalkan menghitung persamaan matematik atau apa, menyelesaikan solusi hasilnya apa. Tapi kalau sekarang ubiquitous computing itu dengan cloud computing, dengan teknologi yang sekarang itu bisa melakukan proses secara simultan. Jadi yang terlibat stakeholder-nya bisa 2, 3, bahkan sampai 100 secara bersamaan. Dan transaksi datanya itu bisa secara real time, karena semua dihubungkan oleh internet gitu. Nah maka kalau sequential supply chain itu terjadi karena memang adanya diskoneksi informasi antara konsumen dengan farmer. Jadi konsumen tuh ya beli di warung, itu tidak langsung terhubung ke farmer gitu. Petani itu nggak tahu yang laku paling banyak hari ini di supermarket itu apa. Dia baru tahu juga mungkin bahkan tidak pernah tahu gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Tapi dengan internet, semuanya bisa sangat transparan ketika ada satu platform yang bisa menghubungkan satu sama lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Itani itu adalah digitalized supply chain. Ya. Tapi kita nggak akan bicara lebih banyak di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya bisnis model yang kami bangun. Sehingga dalam waktu 1,5 tahun, dia bisa ada di 8 kota, ada 15 titik, dengan user lebih dari 10.000, yang ini tidak mungkin dilakukan kalau menggunakan cara-cara manual gitu ya. Dan kami tanpa keluar modal sepeser pun istilahnya, karena capex dari stokis yang ada itu di masyarakat gitu ya. Tapi sistem yang kami berikan gitu, kemudian dihubungkan satu sama lain. Dan impact-nya memang ya sekarang yang kedua nanti sebetulnya di sini ada agent. Agent ini adalah di demand ecosystem. Jadi Itani ini menciptakan supply ecosystem, kemudian di waktu yang bersamaan kami menciptakan supaya demand-nya muncul juga, karena kalau hanya supply, nggak ada yang order, itu bisa pada protes tuh stokis itu. Petani juga, mana ini ordernya nggak ada gitu. Maka kami ciptakan ekosistem demand-nya dalam bentuk agent. Dan ini juga ada bisnis model yang berbeda yang menggabungkan online to offline. Nanti tapi saya nggak akan bicara banyak di situ. Nah ini kami merencanakan sih akan mengcover seluruh Jawa ini mungkin dalam 12 bulan ke depan. Dan itu sangat visible, memungkinkan karena sudah banyak antri ya yang mau join ke dalam ekosistem Itani. Dan itu bisa dipastikan tanpa modal. Ya. Nah karena itu buat nih teman-teman mahasiswa harus lebih open-minded ketika memang bukan cuma semangat ya, pengen jadi businessman, terus bikin startup segala macam. Belajarnya pun harus belajar hal-hal baru, jangan ngandelin apa yang didapat di kampus. Contohnya gini ya, contohnya misalkan differentiation strategy itu, kalau dulu kan product driven, service based, sekarang udah business model innovation gitu ya. Kemudian source of funding yang kita tahu ya, finansial institusi yang ngasih modal tuh bank, kemudian bank itu kan mikirnya resiko gitu ya, kalau nggak untung, nggak potensial, nggak akan dikasih. Karena itu harus 2 tahun dulu proven untung baru mau dikasih kredit gitu. Tapi sekarang ada ekosistem baru, bahkan di sebelum produknya jadi aja kita bisa dapat duit gitu. Itu namanya angel investor ya, venture capital dan sebagainya. Kemudian
biasanya kalau kita bikin rencana itu tuh sama sekuensial ya, namanya kan waterfall. Persiapan apa, kemudian nanti panitianya siapa, nanti apa, terus itu tuh timeline-nya tuh setelah ini maka ke sini, predecessor-nya apa, kemudian proses berikutnya apa. Itu kan yang didesain sama Microsoft Project seperti itu. Kita nggak bisa melakukan sesuatu sebelumnya tuh yang sebelumnya beres. Tapi dalam proses yang baru itu ini nggak akan bisa cepat kalau kayak gini. Itu ada namanya agile. Agile tuh pada hakikatnya sebenarnya proses iterasi. Perbaikan itu bisa dilakukan setiap hari tanpa menunggu sempurna. Mulai aja dulu. Kalau ada ide, ada apa, jalan dulu gitu. Nggak harus menunggu sempurna. Justru kesempurnaan itu kita dapat ketika udah jalan dan dapat feedback dari si user atau dari market. Ya, problem solving juga dulu biasanya critical atau analytical approach. Sekarang udah beda ya. Design thinking lebih berorientasi pada user. Ya, karena kalau kita bikin sesuatu nggak laku, nggak bisa kepake, ya pasti akan mati. Ya, nggak akan jadi gitu. Nah, karena itu nih source of knowledge-nya sekarang udah mulai banyak ya. Jadi belajar sesuatu tuh nggak harus dari buku, dari kampus, bahkan dari YouTube. Sampai hari ini saya tiap hari belajar nyari hal-hal baru, lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube, tapi jangan nonton Atta Gledek ya, atau Richie ya, hari-hari. Cari channel yang ngasih edit video gitu ya, dan kita nggak akan bisa menciptakan sesuatu yang baru kalau kita nggak belajar hal yang baru. Nah ya, dan kalau mau jadi seorang MBA itu nggak harus, ini saya bukannya mengatakan program S2, SBIPB nggak penting ya, cuman semua yang dipelajari di kampus konvensional itu tuh bisa didapat cuma dengan Rp150.000. Kontennya, ini saya ikutan juga Bu nih di sini, dan kontennya keren. Yang ngasih adalah Profesor Stanford, kontennya terkini, cara ngajarnya juga bagus gitu ya, ada slide-nya, ada segala macam, tapi ya semua dalam bahasa Inggris, tapi keren banget gitu. Jadi sangat murah. Pintu-pintu ilmu itu sekarang sudah sangat terbuka, luas di dunia virtual. Ini tergantung setiap orang yang mau mengakses itu dan memanfaatkan itu. Ya, sehingga sebetulnya ini yang paling penting di dunia kerja, bahkan itu sebetulnya lebih banyak ke soft skill. Hard skill itu memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bikin report segala macam gitu. Tapi sisanya untuk growth itu soft skill. Nah, karena itu mengapa di kampus itu penting untuk ikut organisasi ya, ikut berbagai macam aktivitas ekstrakurikuler gitu, itu tuh sebetulnya untuk mengasah soft skill kita semua. Nah, satu hal lagi, ini saya juga merasakan, saya mulai bisnis tuh bukan baru ini sebetulnya 5 tahun terakhir, karena berbisnis serius saja karena full time. Sebelumnya saya juga udah nyoba-nyoba bisnis, tapi ada satu hal yang membuat menurut saya waktu itu bisnis saya gagal ya. Saya pernah punya kafe, punya pabrik dan sebagainya, karena saya nggak fokus dan juga tidak collaborate. Jadi kalau mau bikin bisnis, teman-teman ya, jangan sendirian. Kalau bikin perusahaan, itu nggak mungkin sendirian, minimal 2 orang. Satu jadi direksi, satu komisaris. Ya. Jadi cari partner yang punya nilai sinergi, yang bisa menutup kekurangan kita, yang punya role yang tidak bisa kita lakukan. Di Perwira Group, foundernya 3 orang, masing-masing role-nya beda-beda, karakternya beda, skill-nya beda. Kalau sama ya nggak ada nilai tambahan begitu ya. Jadi collaborate. Sama yang paling penting ini, kalau bisnis mau berhasil, ketika membuat idenya, ya, produk, jasa ataupun bisnis model itu harus pakai design thinking. Jadi orientasinya itu harus berorientasi pada user, pada market. Bukan menurut saya. Kalau saya mah menurut saya ini keren nih. Udah gini aja. Ini mungkin bisa aja benar, tapi belum tentu. Tapi kalau kita design thinking itu kan user centered approach, ya. Jadi di mana si pengguna dari produk yang kita bikin, bisnis yang kita bikin itu sebagai pusat perhatian utama. Ya. Jadi salah satu contoh pekerjaan yang menggunakan design thinking adalah chef atau juru masak. Juru masak itu tidak pernah membuat makanan yang menurut dia enak, tapi dia membuat makanan yang diminta oleh konsumennya. Jadi kalau misalnya ada konsumen pesan nasi goreng,
nggak pakai telur ceplok, nggak pedas, dia pas masak nggak boleh. Ini kalau nggak pakai telur ceplok nggak enak ini. Ini juga sebetulnya harusnya dikasih pedas segala macam. Dia nggak boleh karena kalau dikasih telur ceplok, dikasih pedas, pas dikasih pasti ditolak gitu. Jadi ini penting banget. Ini karena mindset kalau mau bikin bisnis kita harus user driven atau market driven. Yang kedua, ini harus solve the pain point. Heri, maaf dipercepat aja dari panitia, waktu udah mulai. Ya. Kedua, solve the pain points. Jadi bisnis kita, produk kita itu adalah solusi atas masalah konsumen. Demikian ya. Sudah sih, pas. No, pas ya? Ya, pas. Ya, makasih banyak kepada Bapak Heri atas pemaparannya nih. Jadi tadi lupa juga ngasih info buat teman-teman. Jadi Pak Heri ini udah menyiapkan 10 door prize ya, Pak? Ya. Berapa, Pak? Atau 5 aja deh, karena ini paketnya Oke, siap. Siap, Pak. Nah, jadi ini paketnya eksklusif nih, spesial dari Pak Heri Nugraha untuk 5 orang door prize. Jadi ntar akan ada 2 sesi diskusi. Nah, untuk yang pertama ini 2 pertanyaan. Nanti begitu saya sebut namanya, tolong di unmute aja langsung. Kenalin nama, asal kampus, sama aktivitas di luar kampus. Untuk sesi pertama ini, saya ambil 2 pertanyaan. Yang pertama ini dari Rizky Febrianto dari IPB. Saudara Rizky Febriantoro, bisa langsung di-unmute aja? Ya, Bang. Ya, silakan langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri, dari IPB, aktivitas di luar kampus nggak ada, cuman aktivitas di dalam kampus. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ikut Ormawa yang ada di AGB. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri Nugraha yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi di acara IAS HIPMA 2020 ini. Hal yang ingin saya tanyakan, tapi tadi sempat udah dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Ini terkait bisnis gitu. Semua orang kalau kalau dikasih tahu ataupun diinformasikan bahwasanya bisnis itu menggiurkan gitu, apalagi kalau profitnya udah di luar ekspektasi gitu ya. Nah, mungkin kalau saya pribadi itu masih bingung gitu loh. Nah, yang didahulukan dalam bisnis itu apa selain niat gitu? Apa teamwork, modal, atau pasarnya gitu? Nah, mengapa demikian, Pak gitu? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih caranya ngubah mindset kita gitu? Awalnya gue pengen nih bikin roti gitu, tapi ya kan roti udah ada Brito kan, kalau donat kan udah ada Jiko gitu. Jadi mindset kita kayak gitu tuh gimana gitu untuk menjadi pembisnis awal gitu. Nah, kemudian untuk takut gagal, nah itu mungkin hal-hal itu mungkin hal yang wajar gitu ya dirasakan oleh seseorang yang ingin merintis bisnis gitu. Mungkin itu aja Pak Heri dan Mas Siti. Oke, makasih banyak Febri. Langsung ditanya lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu ya Pak, dicatat dulu. Untuk yang selanjutnya pada Saudara Wandi dari Universitas Pancabakti Pontianak. Halo, ya silakan Wandi. Ya, perkenalkan nama saya Wandi. Saya asalnya dari Universitas Pancabakti Pontianak. Pertanyaan saya sangat simpel sekali, Pak. Apa sih, Pak, tantangan terbesar dan peluangnya ke depan dalam membangun startup? Terima kasih, Pak. Ya, itu aja sih. Ya, terima kasih. Wandi, ya silakan Pak, bisa langsung dijawab aja. Yang pertama ya, kalau bisnis itu apa dulu yang penting? Nah ini sebetulnya ada satu informasi lagi yang tadi sengaja saya belum jelaskan di depan. Itu sebetulnya masalah knowledge ya. Knowledge itu penting karena kalau kita bisnis tanpa bekal ilmu bisnisnya gitu ya, itu juga maksudnya nggak bisa kita ini bisnis coba-coba asal gitu ya, terus berharap laki dan sebagainya, itu nggak bisa. Jadi kalau saran saya sih nggak mesti setelah lulus kuliah itu langsung bikin bisnis, itu juga nggak mesti sih, nggak harus. Kalau seandainya kita masih belum pede, manfaatkan aja, mungkin cukup 1-2
sampai 3 tahun kerja, ya. Jadi kerja, tapi niatnya kerja itu dalam rangka kita nyari ilmu, nyari pengalaman. Karena di dunia kerja itu tentang bagaimana sebuah bisnis dijalankan itu kita bisa belajar dengan praktek langsung, gitu ya. Jadi ada namanya itu business process ya. Biasanya dikenal dengan ERP, Enterprise Resource Planning, mulai dari purchasing, procurement, pengadaan, kemudian setelah itu biasanya nanti jadi ke inventory management, kemudian setelah itu nanti ada ke proses sales, marketing, kemudian baru finance accounting. Nah itu kalau kita nggak mengalami secara langsung di dalam dunia bisnis real tuh itu nggak kebayang, walaupun kita mungkin belajar di kampus accounting, ya, manajemen, produksi, operation. Itu kalau nggak ngejalanin langsung studi kasusnya itu beda banget gitu. Nah enaknya kalau kerja tuh, kalau di kampus kan kita belajar sesuatu bayar ya, ada SPP ya. Kalau di dunia kerja tuh kita belajar sesuatu dibayar gitu. Jadi employee itu tadi sebelah kiri itu bukan sesuatu yang juga terhina gitu ya. Bahkan kalau masih muda menurut saya 5 tahun pertama bekerja dulu itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang mungkin nilainya bisa jadi setara dengan 20 tahun. Kalau kita misalkan belajar secara teoritis gitu ya. Nah, namun kuncinya adalah kita harus bekerja di tempat yang benar gitu. Jadi tempat yang dimana kita bisa belajar banyak. Jadi jangan dulu mikir gajinya ini gede nggak atau apa. Kalau gaji gede tapi kita nggak bisa belajar banyak, itu juga sia-sia. Sayang waktu 3 tahun, 5 tahun nggak ngasih nilai tambah ke dalam pengembangan diri kita. Jadi kalau mau kerja, pilih pekerjaan yang tadi ada hubungannya dengan end in mind kita mau jadi apa, why-nya itu, kan saya mau jadi pengusaha karena saya ingin punya kesejahteraan, nanti saya ingin mau bikin lembaga sosial ya, buat anak-anak yatim, duafa dan sebagainya, saya butuh mesin uang, sehingga saya harus jadi pengusaha. Tapi pengusahanya skill saya ini di dunia apa misalkan, ya udah bekerja di perusahaan yang ada hubungan dengan passion kita, dengan minat kita. Nah, di situ tujuannya adalah habiskan waktu mungkin 3 maksimum 5 tahun untuk belajar banyak. Itu jauh lebih akan mempercepat nanti nilai tambah ketika kita akan bikin bisnis ataupun startup. Termasuk network itu juga akan dapat ya, pasar juga bisa jadi dari kenalan kita yang waktu kita kerja itu ketika kita keluar kita bikin sendiri itu bisa kita akuisisi gitu. Itu sah-sah saja asal caranya benar. Jadi network penting, proses penting, tapi menurut saya salah satu selain niat yang kuat adalah masalah fundamental knowledge ketika akan running bisnis gitu ya. Itu yang mungkin menurut saya itu pertanyaan pertama dari Rizky. Yang kedua masalah mindset. Takut gagal, terus kalau kita mau bikin roti udah ada yang lain segala macam, itulah pentingnya kita ini menjadi seorang yang kreatif gitu. Jadi saya merasakan betul kenapa juga saya keluar dari perusahaan besar itu, karena perusahaan besar itu nggak fleksibel. Ya, saya punya ide 5 misalkan setahun saya mau bikin ini supaya tumbuh perusahaan sekian-sekian. Itu biasanya mentoknya, oh ini harus ada approval tuh dari Singapura. Oh kalau ini udah dibikin di Europe, jadi kita nggak bisa bikin dulu, kita tunggu aja. Itu tuh ada kita nggak bisa all out gitu. Tapi ketika kita ngegedein bisnis sendiri kan sebetulnya apapun yang ingin kita lakukan bisa kita lakukan. Nah, memang kata kuncinya adalah tadi ya definisi strategi yang harus punya unique proposition dan valuable proposition. Itu kata kuncinya adalah memang diferensiasi. Kalau mau bikin sesuatu harus beda. Gitu. Nah, caranya gimana? Itu sebetulnya ada banyak tools untuk bikin itu. Tapi yang menurut saya yang paling sekarang paling relevan dan paling kepake itu adalah design sprint. Ya, jadi saya nggak tahu di kampus masing-masing apakah itu diajarkan tentang tadi design thinking itu cara berpikirnya, prosesnya design sprint. Bu Dwi ada nggak ya mata kuliah atau design sprint, design thinking di kampus? Di mute Bu, itunya speakernya nggak terdengar.
Masih Ya. di mute, Bu. Dalam mata kuliah khusus sih tidak ya, tapi kalau dalam misalnya metodologi riset itu ada tuh, tapi secara khusus mata kuliahnya memang belum ada design thinking itu. Ya. Kalaupun di kampus tidak ada, teman-teman bisa cari sendiri sebetulnya banyak resource-nya. Karena untuk merangsang ide baru itu ada di proses namanya design sprint ya. Untuk mapping existing journey-nya dari market atau user seperti apa, mencari pain points-nya, masalah mereka, kemudian kita nanti bikin journey baru. Gojek itu dibikin pakai design sprint, sesimpel itu. Ya. Karena Gojek itu apa? Gojek itu usernya sama, orang yang naik ojek juga, maksudnya mereka sama. Orang naik Gojek itu kan pingin tetap cepat nyampe, terus kemudian pingin murah, sama. Usernya sama goals-nya sama. Yang beda tuh apa antara Gojek pangkalan sama ojek online? Itu adalah prosesnya. Gitu. Jadi untuk membuat sesuatu yang baru itu nggak mesti ada produk baru. Apalagi usernya pasti nggak baru, kan marketnya sama, manusianya sama yang 270 juta di Indonesia ini. Tapi kita bisa memberikan satu proses baru ke mereka, dan itu memang harus di-develop dengan satu proses yang sistematis, terstruktur dengan tools-tools yang sekarang memang banyak dikembangkan. Jadi, tapi kata kuncinya buat Rizky ya, mulai aja dulu, ya kayak hashtag Tokopedia. Justru kalau terlalu banyak mikir, terlalu banyak takut, nggak bakal jadi-jadi gitu. Nanti Jadi. jalan dulu. Ya. Sampai hari ini tuh, mungkin udah lebih dari, udah ratusan. Tiap hari itu kami berubah. Jadi tadi saya kebetulan ngobrol dengan adik kelas di Australia, dia kan dosen di sana waktu itu penelitian. Saya bilang 2 bulan yang lalu waktu dia wawancara itu udah berubah lagi, mohon maaf saya bilang. Karena kita harus merespon feedback dari user, sudah indikatornya sesuatu itu sudah baik adalah sebetulnya ada di traction. Traction tuh istilah untuk startup growth. Growth itu biasanya orang mengistilahkan growth itu tumbuh berapa? 20%, 30%, 50% itu growth. Tapi kalau traction tuh bukan double digit, triple. Traction tuh 200%, 300%, naik 2 kali lipat, 3 lipat gitu ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita berubah tiap hari, melakukan iterasi. Dan mau salah, yang ngasih tahu nanti user, ya, dan langsung merubah memperbaiki diri untuk terus tetap relevan dengan user atau market. Itu untuk masalah mindset ya. Jadi jalan dulu aja. Tapi kalau nggak yakin, ya udah belajar dulu. Belajarnya bisa tadi mandiri atau kerja dulu, cari inspirasi ya, cari pengalaman. Kedua untuk Wandi, tantangan startup ke depan apa? Kalau saya perhatikan gini ya, 80% dari startup yang ada tuh mati itu. Jadi kalau ada 100 startup, 80 tuh nggak jalan, mati ya. Kemudian dari yang 20 tersisa itu juga yang benar-benar gede itu mungkin hanya 5%. Kalau saya sih mau simpulkan nih, yang mereka tetap bertahan itu adalah yang mau belajar terus-menerus gitu ya. Jadi kalau siapapun ya, nggak ngelihat usia, nggak ngelihat latar belakang, kalau mereka udah tidak mau belajar hal-hal baru, udah stop, nah itu pasti akan mati gitu ya. Apalagi startup. Startup ini kan kebanyakan fresh graduate gitu ya, anak-anak muda dan sebagainya. Kalau nggak mau belajar, nggak cepat belajar, nggak mau belajar, dan mengimplementasikan apa yang diketahui itu dengan segera, itu pasti mati. Jadi masalahnya bukan di creativity, bukan di inovasi. Sebetulnya masalah terbesar bisnis itu di orang, people, di foundernya. Jadi bisnis yang sukses tidak itu sebetulnya oleh pendirinya, gitu ya. Bukan produknya, bukan modalnya, gitu. Makanya kalau di startup itu, di seed phase, ya, di pre-series, investasi yang diberikan pertama kali itu bobot terbesar, lebih dari 60%, investor itu melihat founder. Produk bagus tuh inovasi mungkin hanya 10% kontribusinya gitu ya. Market visibility itu juga mungkin hanya 20%. Sisanya tuh ngelihat orang. Jadi apalagi investor tuh
bukan ngelihat bisnis tapi ngelihat orang. Karena dia tuh mau nitipin duitnya tuh ke orang. Kalau orangnya bisa dipercaya, bisa ngasilin ROI, return on investment lebih baik, dan orangnya kayaknya meyakinkan, orangnya selalu mencari hal-hal baru, berenergi, passionate, investor akan kasih uang ke yang mereka seperti itu. Tapi kalau keren, idenya, produknya bagus segala macam, tapi orangnya misalkan males-malesan, ya, orangnya mudah menyerah, putus asa, nggak ada energi, itu nggak akan ada investor yang mau ngasih kepercayaan. Jadi apapun, apalagi startup, tantangannya di orang, in spesifik sebetulnya kemampuan dia belajar cepat, mengetahui hal-hal baru dan sebagainya. Dan ini soft skill. Ya. Itu paling mungkin dari saya ya, Wandi, yang mudah-mudahan memberikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Heri Nugraha. Selanjutnya masuk ke sesi 2. Jadi sesi 2 ini saya ambil satu pertanyaan lagi dan satu lagi ada pertanyaan sedikit dari saya, Pak. Jadi mungkin dimulai dari Syafira AR dari IPB. Ya. Syafira. Ya, terima kasih Kak kesempatannya. Perkenalkan saya Syafira dari IPB. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya membangun sebuah pengabdian menjadi sebuah bisnis? Yang saya maksud pengabdian di sini ialah misalnya gini, ini masih ide aja sih Pak. Saya pengen punya platform berbasis Instagram yang isinya kayak kalau akun Instagram tuh kayak masuk kampus lah gitu, yang gunanya untuk menginspirasi adik-adik kelas saya gitu. Nah, bagaimana saya menjadikan platform ini menjadi sebuah bisnis gitu. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih saudari Syafira. Sedikit Pak, tambahan dari saya, pengen nanya sedikit aja. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya strong why-nya Pak Heri Nugraha ini apa? Cuman itu aja Pak. Silakan Pak, bisa dijawab. Jawab Syafira dulu ya. Iya, siap Pak. Jawaban teoritisnya harus bikin revenue modelnya. Revenue model itu ada di bisnis model Canvas ya. Saya yakin di kampus diajarin lah kalau anak AGB. Jadi harus punya rencana kalau mau jadi bisnis, revenue modelnya kayak gimana. Dapat uangnya itu dari mana? Revenue streamnya itu siapa gitu. Itu jawaban teoritis ya, itu konsep banget. Nah, cuman teknik praktikalnya gini. Sebetulnya kan revenue stream itu adalah sumber uang, sumber orang mau men-sacrifice untuk mendapatkan benefit dari pihak supplier, dia buyer, dia mau sacrifice sesuatu. Kalau bisnis itu kan biasanya uang yang di-sacrifice. Jadi dia mau membayar sesuatu atas apa yang dia dapatkan dari pihak lain. Dan sesuatu yang dia dapatkan, benefit itu memang nggak harus selalu fisikal, kayak produk makanan, gitu, kayak sayuran, buah-buahan, sembako, kayak Itani gitu ya. Nggak, not necessarily. Bisa sesuatu yang sifatnya intangible atau emosional, dan bahkan yang mahal itu seperti itu nggak ada harganya, orang nggak susah ngasih harga kepada sesuatu yang sifatnya intangible, emosional. Nah, sehingga nanti di platform itu, apapun, itu harus bisa mendefinisikan benefit yang akan dikasih ke target user atau target market yang jadi stream dari revenue itu apa benefitnya buat mereka, sehingga mereka mau mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu dalam bentuk uang kepada platform ini. Jadi ini masalah cost benefit ya, kan cost benefit itu ada cost, harga, ada benefit yang dikasih. Kalau benefitnya banyak, berarti cost-nya juga akan tinggi gitu. Jadi, dan bisnis itu sebetulnya intinya adalah tentang creating values, tentang value creation. Kalau ini misalkan tadi platform pengabdian ya, value yang di-create oleh platform pengabdian itu apa? Itu harus clear kepada target audience-nya. Intinya begitu ya. Memang agak susah saya memberi jawaban, kan saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi kalau saya mau kasih contoh, kitabisa.com tahu ya teman-teman ya. Kitabisa.com itu sekarang traffic-nya sebulan terakhir kemarin saya lihat tuh 4 juta traffic visitor per bulan. Itu emang jualan sesuatu? Enggak kan? Kitabisa.com itu kan crowdfunding platform.
dia itu cuma menghubungkan orang susah, terus dinarasikan sedemikian rupa kepada orang yang mau bantu gitu. Nah, revenue stream-nya kita bisa tuh dari mana? Dia tuh dapat 2,5 sampai 5% dari total fundraising yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan fundraising 100 juta, dia dapat 5 juta tuh. Itu udah agreement di awal ya. Terus yang kedua dia dapat cash flow benefit karena uang yang ditransfer sama user itu kan ngendap dulu tuh. Misalkan periode campaign-nya 2 bulan. Dari hari pertama sampai hari ke-60, bulan kedua tuh duit kan terkumpul terus. Nah, itu duitnya tuh sebetulnya kalau dalam bisnis tuh cash flow is the king ya. Itu bisa jadi apapun. Ya. Jadi itu revenue stream gitu. Jadi itu salah contoh kitabisa.com benefit yang di-deliver lewat platform itu bukan sifatnya tangible, tapi sesuatu benefit aja, social benefit ya atau emotional benefit. Nah, saran saya kalau tadi Syafira mau dikasih kitabisa.com dalam konteks yang lagi dikembangkan seperti apa, pasti ada lah. Mulai aja dulu ya. Yang kedua ini pertanyaan very personal sebetulnya. Strong why. Tapi saya harus gini, mungkin ini kalau sekedar saya ngasih tahu kan sifatnya informasi saja. Tapi supaya ada nilai tambahnya buat teman-teman semua, saya ingin menceritakan prosesnya. Karena mungkin jawaban ini nggak penting buat teman-teman yang lain gitu ya. Saya mau ngapain, mau jadi apa kan nggak penting juga. Nah, tapi kalau buat saya, ini sebetulnya kitab suci saya ya, setelah Al-Quran dan hadis. Itu adalah 7 Habit. Saya kebetulan dulu ikutan workshopnya selama seminggu ya. Jadi saya 7 Habit teralumni. Itu 7 Habit itu luar biasa karena dibuat oleh seorang dokter psikologi yang benar-benar praktikal ya. Jadi sesederhana tadi sebetulnya saya sudah jelaskan di awal. Jadi begin with the end in mind. Jadi saya menuliskan apa yang ingin saya peroleh ketika nanti di usia tertentu, di akhir kehidupan saya. Saya asumsikan usianya dia di sekitar 60, 70 gitu ya. Jadi saya punya time span, kalau misalkan sekarang saya usia tertentu, nanti end time-nya di sini saya punya time resource yang saya harus manfaatkan untuk nyampe ke titik ini. Jadi sesederhana, strong why saya itu sebetulnya memang saya ingin punya banyak media ya atau infrastruktur yang bisa menjadi amal jariah buat saya. Gitu. Tentu saya mau bikin sekolah gratis, rumah sakit gratis, rumah Quran dan sebagainya. Dan visi saya adalah saya mau menciptakan bisnis itu jadi mesin uang. Jadi si seluruh infrastruktur kebaikan tadi itu saya akan biayai dengan mesin uang dari bisnis ekosistem yang saya ciptakan gitu. Tujuannya apa? Kalau bisnis ini menghasilkan uang, creating cash flow, di lembaga-lembaga tadi itu dia creating pahala gitu. Jadi ini dua ekosistem yang saling support satu sama lain. Jadi kalau saya udah meninggal pun kan saya yang bikin tuh, dia kan ngalir. Nah, saya harus bikin bisnis ini jadi gitu. Karena kalau nggak saya serius sekarang, nggak jungkir balik, nggak benar-benar bikin bisnis ini sukses, berhasil, strong why-nya ini nggak kesampaian. Karena tujuan saya bukan bisnisnya, ini hanya mesin uang aja. Tujuan saya sebetulnya adalah ini, infrastruktur kebaikan yang saya akan ciptakan gitu. Nah itu, dan kalau saya perhatikan memang model-model kayak gitu tuh kayak, ya mungkin satunya Bill Gates lah ya, si Jack Ma juga model kayak gitu. Kalau Elon Musk sih mungkin enggak ya, dia nggak bikin lembaga foundation atau apa gitu. Kalau dia memang orangnya kan orang pinter banget tuh, genius. Dia memang ingin bikin sejarah aja, dia pingin namanya itu diabadikan 100 tahun ke depan gitu. Itu pun strong why gitu ya. Kalau mungkin ada deretan nama, ada Einstein, ada Aristotle segala macam, nanti ada Elon Musk. Siapa tuh? Itu yang nyiptain pesawat yang bisa bolak-balik ke Mars. Orang mau ke Mars, tamasya terus bisa balik lagi gitu. Terus dunia ini jadi lebih hijau, kenapa? Karena semua mobil pakai listrik, kemudian nggak pakai, terus rumah-rumah juga pakai solar energy. Itu kan, kalau kita lihat inovasi-inovasinya itu sangat
humanis, dan itu untuk masa depan peradaban manusia gitu. Menurut saya itu keren banget sih, dan itu strong why. Jadi bisnis itu jangan cuma saya pengen jadi orang kaya, nanti pengen jalan-jalan gitu ya, punya penghasilan sebulan ya 10 miliar ya, sehingga saya bisa. Menurut saya itu nggak strong ya, karena ya begitulah, itu nggak strong. Itu kalau saya sarankan 2 buku lewat sesi ini yang saya sarankan ya untuk ini, must read books buat teman-teman yang ikutan sore ini. Pertama, Seven Habits, itu diterjemahkan, harganya di bawah 100.000 di Shopee, Tokopedia ada cuman berapa, 60.000 ya. Nilainya jauh lebih banyak daripada harga yang cuma 60-70.000. Yang kedua, Cash Flow Quadrant, untuk menajamkan financial literacy kita. Jadi sensitif pas nanti running bisnis. Itu Mas Sidki. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf tadi pertanyaannya agak personal, karena dari saya pribadi saya rasa tadi banyak juga nih dari teman-teman memberikan pertanyaan tuh terlalu banyaknya ke teknis, dan sementara saya pribadi butuh yang secara prinsipal, dan menurut saya jawaban dari Pak Heri tadi cukup inspiratif dan memberikan gambaran juga ke teman-teman gimana sih cara membuat strong why atau cara memilih, dan setiap orang punya prosesnya beda-beda kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kita udah di penghujung acara. Alhamdulillah juga Pak Heri ini udah banyak ngobrak-abrik mindset kita, pikiran kita, yang akhirnya kita punya cara pandang baru gimana cara ngelihat dunia, gimana cara ngelihat kehidupan pasca kampus, gimana cara ngelihat diri kita sendiri sekarang kayak gitu. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa emang di awal yang paling inti dari Pak Heri bilang, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Setelah itu kita coba tentukan titik akhir atau tujuan hidup kita nih akhirnya mau gimana. Setelah itu baru coba bikin perencanaan dari mulai jangka panjang hingga jangka pendek sampai ke hari ini dan besok kayak gitu. Jadi dan setelah itu jangan lupa dieksekusi. Jadi bukan cuman direncanakan. Itu dia. Dan pastikan kayak tadi cerita dari Pak Heri, Itani ini bukan tujuan hidupnya Pak Heri, tapi ada tujuan hidup yang lebih besar lagi. Jadi pastikan setiap apa yang kita lakukan ini mendekat ke arah tujuan hidup kita gitu, teman-teman. Semoga bermanfaat ini ya. Bincang-bincang sore ini sambil ngabuburit, dan ada satu cerita juga pengalaman pribadi saya Pak, sedikit cerita untuk menutup juga. Jadi tahun lalu, tepatnya Ramadan tahun lalu, saya bertemu mentor saya, mentor bisnis di Bandung untuk pertama kali, dan dia bisa dibilang cukup orang yang hebat, tapi dia ngomong kayak gini Pak, Sid, sebenarnya di dunia ini itu tidak ada yang kebetulan. Bahkan pertemuan saya dengan kamu itu tidak ada yang kebetulan. Semua udah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi tinggal pinter-pinter kita ngambil makna dan hikmah dari pertemuan ini atau dari kejadian yang terjadi. Gitu Pak. Jadi saya setelah hari itu selalu meyakini bahwa apa yang selalu terjadi di kehidupan saya ini nggak ada yang kebetulan. Bahkan saya tiba-tiba di chat sama panitia untuk jadi moderator, dan pembicaranya juga saya nggak nyangka gitu Pak Heri, yang dulu saya nyelinap ke ruangan kelas SB Pak, kalau Bapak tahu. 2 tahun lalu saya nyelinap di CEO Talks, ada sebuah program di kelas SB angkatan 23, dan kebetulan acaranya itu Bapak jadi pembicara, dan sekarang saya malah jadi moderator di sini gitu Pak. Jadi saya merasa sih nggak ada yang kebetulan, begitupun halnya untuk teman-teman gitu, bahwa kalian dimudahkan untuk ada di acara ini itu nggak ada yang kebetulan. Mungkin Tuhan tuh punya rencana yang baik untuk kalian, makanya kalian diikutkan dalam acara ini. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan intisarinya, apa yang udah dicatat, coba dieksekusi, coba dilakuin. Dan ada satu kutipan yang cukup terkenal, mungkin kalian juga udah sering dengar, bahwa kalau kita gagal dalam merencanakan sebuah rencana, maka sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi itu aja, saya selaku moderator mohon maaf, dan nanti untuk door prize-nya sendiri gimana Pak, yang 5 orang? Ini yang 5 orang, supaya manfaat acara kita ini punya efek multiplikasi ya.
Jadi saya minta nanti yang 5 orang ini adalah yang terpilih yang mampu memberikan summary ya, ringkasan apa yang teman-teman paling berharga dapatkan dari sesi ini. Tulis di media sosialnya di IG ya. Kemudian mention 10 temannya yang lain yang kita berharap mereka dapat inspirasi dari sesi sore ini, yang teman-teman dapatkan dari sesi sore ini. Mention 10 teman yang lain. Tapi mention juga IG saya sama IG Itani ya, setelah memfollow-nya tentu saja. Nanti saya akan pilih 5 terbaik, nanti ada paket sembako atau paket buah lah ya, yang memang ada di Itani sih. Nanti akan dikirim ke tempat tinggal masing-masing. Cuman kalau yang dapat tadi Wandi di Pontianak repot juga ya ngirim ya. Ya, jadi kalau di sini ada 73 orang, 70 orang, masing-masing mention 10 orang yang lain yang akan dapat manfaat dari acara kita ini 700 orang gitu ya. Poin-poinnya apa yang teman-teman dapat dari intisari yang kita bicarakan. Ya, jangan lupa mention IG saya Itani, juga follow. Itu ya aturannya. Ya, ya, siap. Berarti ini door prize-nya semacam giveaway juga ya Pak. Jadi di post di Instagram, di follow, jangan lupa follow @nugraheri, terus follow juga @itani.id, dan jangan lupa @sidkiansarullah saya, dan juga @saktadakara dan Forestry Coffee Yasmin. Jadi coba kita mulai sebar kebaikan sebesar-besarnya, mulai dari diri kita sendiri dengan hal sederhana. Mungkin niatnya pengen dapat door prize, tapi percayalah dampaknya mungkin akan lebih besar dari itu. Saya selaku moderator, kiranya cukup ya Pak untuk hari ini. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Kayaknya saya juga perlu banyak belajar dari Pak Heri. Mungkin nanti bisa main-main ke kantor ya Pak untuk berguru selepas corona ini. Siapa? Nanti saya coba kontak-kontakan lagi. Pertahankan semangatnya, jaga kesehatannya, kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Heri Nugraha selaku pembicara dan Bang Siti selaku moderator pada acara IAS kali ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara sore ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi arah bagi karir kita ke depannya nanti. Amin. Kemudian dihimbau kepada para peserta untuk mengaktifkan video Zoom-nya untuk pendokumentasian. Terima kasih. Sebelum saya tutup acara kali ini, diwajibkan kepada para peserta untuk mengisi post-test yang telah diberikan oleh panitia di WA Group. Dengan itu, demikianlah acara Inspiring Agribusiness Stories 2020 ini. Saya Almer Taruna selaku MC, mohon pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diaktifin dulu ya buat dokumentasi. Kameranya. Terima kasih, Sidki. Iya Bu, dokumentasi dulu Bu. Oke. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama, bye. Bentar Pak, dokumentasi dulu Pak. Ini yang foto. Ya, untuk teman-teman semua, silakan diaktifkan kameranya. Yeay. Kiss. Ya. Sudah? Ya udah, terima kasih. Pamit semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Etaninya ya. Saya sudah install Etani nih Mas Heri. Saya konsumen Itani Pak di rumah. Mantap. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.